Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kriwul Tampan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemesinan mesin bubut, khususnya di kelas 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam alat potong pada mesin bubut. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian harus tahu dulu. Jadi tujuan pembelajarannya pada materi kali ini, yang pertama kalian diharapkan itu dapat mengetahui dan menyebutkan alat potong apa aja sih yang terdapat pada mesin bubut. Lalu yang kedua, dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan tahu kegunaannya dari alat potong mesin bubut ini dipakai untuk apa saja. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat langsung ke materinya saja. Nah, di sini ada beberapa, ada sekitar 7. Ya, kalian bisa lihat ya. Di sini ada yang pertama ada pahat bubut rata, kemudian ada bore center, kemudian ada mata bor, lalu ada countersink, ada counterbore, ada rimmer mesin, dan juga ada carter. Namun pada pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan pada poin yang pertama saja, yaitu pahat bubut rata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pahat bubut rata itu pada semester pertama kemarin kita sudah mempelajarinya. Ya, di situ ada 3. Yang pertama adalah pahat bubut rata kanan, lalu ada pahat bubut ulir dan juga pahat bubut alur. Nah, sedikit akan mengulas lagi dan menjelaskannya kembali. Nah, di sini ada video tentang penggunaan dari pahat bubut rata kanan. Yang seperti kalian ketahui bahwa pahat bubut rata kanan itu biasanya digunakan dalam 2 kondisi. Yang pertama adalah pemakanan memanjang dan kedua adalah pemakanan facing. Namun pada pemakanan facing ada syarat tertentu, yaitu dengan memiringkan kepala pahat atau rumah pahatnya itu sendiri. Nah, kita lihat videonya sekarang. Nah, ini dalam kondisi pemakanan bubut memanjang, rumah pahat masih lurus sejajar. Nah, dalam kondisi pemakanan facing, nah dia rumah pahatnya itu agak dimiringkan. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat-lihat di YouTube dengan cara pemakanan seperti apa untuk jelasnya. Nah, lanjut adalah pahat bubut ulir. Nah, pahat bubut ulir ini biasanya digunakan untuk membuat alur untuk membuat drat pada baut. Nah, untuk pemakanannya itu atau proses pembuatannya itu memang agak rumit dikarenakan mesin dalam keadaan otomatis dan pemakanannya harus berulang-ulang sampai ukuran yang kita inginkan. Untuk videonya bisa kita lihat. Untuk bentuknya seperti itu, nah, seperti biasa. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat ulir pada baut. Nah, dalam proses itu ada 5 step. Nah, step-stepnya itu dilakukan dengan cara otomatis. Nah, bisa kita lihat di sini prosesnya. Nah, itu berulang-ulang terus sampai ukuran yang kita inginkan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 prosesnya. Ada 5 stepnya, itu dilakukan berulang-ulang sampai menjadi ukuran ulir yang kita inginkan. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir ada pahat bubut alur. Nah, untuk bentuknya itu seperti ini. Untuk bentuknya itu ya bermacam-macam, ada yang kita buatnya agak di pinggir dan juga bisa juga ada yang di tengah. Untuk fungsinya itu sama. Nah, untuk pahat alur ini biasanya digunakan untuk membuat partisi atau memotong benda kerja. Nah, jadi mesin bubut juga bisa untuk memotong benda kerja. Jadi bila benda kerja kalian panjang lalu ingin dipotong, nah bisa menggunakan pahat alur. Tapi untuk penggunaannya biasanya orang-orang tuh jarang menggunakan pahat alur. Ya, karena biasanya dia akan memotong dengan gerinda potong. Tapi kalau di tempat kalian tidak ada, nah kalian bisa pakaikan maksudnya nggak ada gerinda potong, kalian bisa pakai pahat alur untuk memotong benda kerja. Nah, kita lihat videonya seperti apa. Nah, di sini pahat alurnya itu dengan ketebalan 0,89 mm. Nah, biasanya digunakan untuk membuat alur seperti ini. Nah, untuk membuatnya lebar tinggal digeser aja nanti dari eretannya.
Namun di video ini tidak ada untuk memotong benda kerja. Kalau kalian mau melihat lebih jelas lagi, kalian bisa cek di YouTube bagaimana pahat alur itu untuk memotong benda kerja. Nah, mungkin segitu aja ya materi untuk kali ini ya. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan di materi yang selanjutnya. Jika ingin mengunjungi ke YouTube channel saya, bisa langsung kita search saja Kriwul Tampan. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih.